Selamat pagi dok dan teman-teman, perkenalkan kami dari SKD B6 Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi student project yang berjudul Diagnostic Building of Myopathy versus Neuropathy. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela Angela dengan 3 digit NIM terakhir 105. Saya akan memulai presentasi dengan menyampaikan introduction yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari student project ini. Adapun background dari student project ini, miopati dan neuropati itu adalah suatu gangguan yang berbeda. Sehingga sangat penting untuk bisa membedakan antara dua gangguan ini, tidak hanya berdasarkan gambaran klinis saja, tetapi juga pemeriksaan penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosis sehingga pasien dapat mendapatkan treatment yang sesuai. Next. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai definisi, epidemiologi, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, manajemen dan treatment, serta prognosis dan komplikasi dari miopati dan neuropati. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui hal-hal yang disebutkan dalam rumusan masalah tadi, serta manfaatnya adalah untuk menambah pengetahuan mengenai miopati dan neuropati, serta pengalaman dalam mempersiapkan studi telah tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, perkenalkan nama saya Messi dengan 3 digit NIM terakhir 114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Gaby, jadi neuropati atau juga disebut dengan peripheral neuropati adalah suatu kondisi hasil dari kerusakan atau penyakit yang menyerang sistem saraf tubuh. Sementara itu, miopati merupakan kelainan yang berefek pada saluran struktur maupun metabolisme dari otot tubuh manusia dengan variasi etiologi yang cukup luas, seperti etiologi yang cukup luas seperti penyakit bawaan, idiopatik, infeksi, masalah metabolisme, peradangan, endokrin, dan efek-efek obat-obatan serta racun. Baik, kemudian epidemiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nakayoshi dengan NIM terakhir 163. Di sini saya akan membahas epidemiologi. Jadi, epidemiologi yang paling sering dari miopati adalah idiopatik inflammatory miopati. Ini merupakan sebuah penyakit yang termasuk langka, dan dari sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa frekuensi idiopatik inflammatory miopati ini berkisar sekitar antara 1,16 hingga 19 kasus insiden per 1 juta per tahunnya. Dan prevalensinya adalah 2,4 hingga 33,8 dari 100.000 orang. Usia onset rata-rata pasien idiopatik inflammatory miopati ini berkisar sekitar 44,2 hingga 55,1 tahun. Dan wanita lebih dominan terkena penyakit ini. Kemudian neuropati. Yang kita bahas di sini adalah neuropati perifer. Neuropati perifer itu sering sekali membuat stres dan sering kali membuat fatal. Insiden populasinya adalah sekitar 2,4% dan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, yaitu sekitar 8%. Di Eropa, penyebab terbanyak adalah karena diabetes mellitus, yang dapat menyebabkan neuropati, ulkus kaki, dan kematian akibat neuropati autoimun. Neuropati perifer alkoholik juga merupakan salah satu etiologi yang paling umum dan mempengaruhi 22-66% dari semua pecandu alkohol kronis. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya saya Dia Kurnia dengan 3 digit NIM terakhir 035 akan melanjutkan mengenai klasifikasi dari miopati dan neuropati. Jadi yang pertama mengenai klasifikasi dari miopati terlebih dahulu. Miopati itu sendiri berdasarkan onset, pattern of muscle weakness, dan juga family story-nya itu diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah hereditary miopati dan yang kedua adalah acquired miopati. Jadi yang pertama, hereditary miopati itu sendiri merupakan suatu penyakit keturunan yang diakibatkan adanya mutasi pada gen-gen yang mengkode critical protein yang berperan dalam mengatur fungsi dan juga struktur dari skeletal muscle.
Nah, hereditary myopathy itu sendiri diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah congenital myopathy, di mana ini merupakan satu gangguan neuromuskular yang ditandai dengan adanya perubahan histopatologi dan onsetnya itu sendiri terjadi pada periode neonatal. Kemudian yang kedua adalah muscular dystrophy, di mana ini merupakan gangguan neuromuskular juga yang ditandai dengan adanya distrofi pada otot skeletal. Kemudian yang ketiga ada myotonia. Ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi kontraksi atau ketegangan otot secara terus-menerus setelah adanya stimulasi elektrik. Kemudian yang keempat ada primary metabolic myopathy, di mana ini merupakan suatu myopathy yang disebabkan karena adanya disfungsi dari proses metabolisme seperti metabolisme oksidatif dan juga metabolisme lipid. Kemudian selanjutnya adalah mitochondrial myopathy, di mana ini merupakan suatu kondisi disfungsi dari respiratory chain pada mitokondria menyebabkan terjadinya kelemahan pada otot skeletal. Kemudian selanjutnya adalah acquired myopathy. Nah, acquired myopathy ini sendiri diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah infectious myopathy, di mana infectious myopathy disebabkan oleh adanya infeksi virus. Kemudian yang kedua adalah inflammatory myopathy, di mana myopathy ini sendiri berkaitan dengan adanya inflamasi kronis pada otot skeletal, diikuti dengan adanya kelemahan otot. Kemudian yang ketiga adalah endocrine myopathy. Myopathy ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami status endokrin yang abnormal, seperti contohnya pasien diabetes mellitus, hipertiroid maupun hipotiroid. Kemudian yang keempat ada metabolic myopathy. Nah, metabolic myopathy ini atau produksi energi seperti lipid, kemudian glikogen, metabolisme oksidatif yang menyebabkan terjadinya kelemahan otot skeletal. Kemudian yang terakhir atau kelima ada drug induced and toxic myopathy. Myopathy ini sendiri disebabkan karena mengonsumsi obat-obatan dan juga zat-zat tertentu seperti contohnya glukokortikoid. Next. Selanjutnya adalah klasifikasi dari neuropati. Jadi neuropati itu sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada mononeuropati, di mana ini merupakan satu gangguan neuropati akibat adanya lesi vokal di satu saraf perifer. Kemudian yang kedua multiple mononeuropati, di mana ini terjadi gangguan pada beberapa saraf perifer di lokasi yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada polineuropati, di mana ini merupakan satu gangguan saraf perifer, banyak saraf perifer di satu lokasi yang sama. Baik, sekian mengenai klasifikasi, bisa dilanjutkan. Jadi selanjutnya saya Cantika dengan 3 digit NIM terakhir 071 akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor risiko. Next. Jadi untuk etiologi dan faktor risiko dari miopati dan neuropati ini sangat luas dan juga beragam, namun terdapat beberapa kesamaan yang saya sajikan dalam tabel presentasi ini, di mana yang pertama ada alkohol. Untuk miopati dicetuskan oleh acute alcoholism, sementara untuk neuropati oleh chronic alcoholism. Yang kedua adalah penyakit endokrin, di mana keduanya dapat disebabkan oleh diabetes mellitus dan juga hipotiroidisme, namun miopati bisa juga disebabkan oleh Cushing disease, hipertiroidisme, dan juga Addison disease. Yang ketiga adalah infeksi, di mana keduanya bisa disebabkan oleh Lyme disease dan juga HIV, namun miopati bisa juga disebabkan oleh trichinosis, influenza, kisah Staphylococcus aureus, cysticercosis, toxoplasmosis, dan juga virus Coxsackie A dan B. Sementara neuropati bisa pula disebabkan oleh virus Epstein-Barr, hepatitis B dan C, leprosi, dan juga difteri. Yang keempat adalah obat dan juga toksin, di mana miopati bisa disebabkan oleh steroid, lovastatin, dan lain sebagainya. Sementara untuk neuropati bisa disebabkan oleh antibiotik, obat-obatan untuk kardiovaskular, dan lain-lain. Next. Yang kelima, etiologinya bisa juga berasal dari penyakit imun, di mana keduanya dapat disebabkan oleh lupus dan juga rheumatoid arthritis. Namun miopati bisa juga disebabkan oleh sarkoidosis, polymyositis, dermatomyositis, polyarthritis nodosa, sementara neuropati bisa disebabkan oleh Sjogren's syndrome. Yang keenam, bisa juga disebabkan oleh penyakit bawaan, di mana miopati bisa disebabkan oleh muscular dystrophies, sementara untuk neuropati bisa disebabkan oleh Charcot-Marie Tooth disease dan familial amyloidosis. Yang terakhir, untuk miopati sendiri bisa disebabkan oleh Cohen syndrome dan disebabkan oleh kelumpuhan tirotoxis periodik, sementara neuropati bisa disebabkan oleh radang, trauma, tumor, kekurangan nutrisi, multiple myeloma, GBS, dan juga monoclonal gammopathy of undetermined significance. Nah, mungkin terdapat banyak sekali kesamaan dari etiologi dan risk faktor dari kedua penyakit ini, namun pastinya ada patofisiologi yang berbeda yang akan dijelaskan lebih lanjut. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Bayu, NIM 067 akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Jadi, untuk patofisiologi dari miopati itu
Dia itu penyebabnya itu banyak, jadi mekanismenya itu berbeda-beda. Tetapi apapun yang men-trigger terjadinya muscle fibers damage, electrolyte level imbalance, dan juga thyroid disease yang mengefek muscle function tersebut akan menyebabkan terjadinya miopati. Dan selanjutnya, untuk neuropati itu sendiri, sama seperti miopati, dia itu memiliki penyebab yang berbeda-beda, maka mekanisme juga beda. Tapi ditemukan adanya pattern mekanisme yang mirip, dan patternnya itu ada tiga. Yang pertama itu ada segmental demyelination, yaitu degenerasi dari myelin-sheath dengan sparing axon dan juga disebabkan oleh inflamasi. Yang kedua ada Wallerian degeneration, yaitu nerve axon degeneratif yang disebabkan oleh physical compression atau lesi. Lalu dia menyerang di distal axon dan juga dikarenakan oleh lack of nutrisi. Yang ketiga ada axonal degeneration, yaitu hilangnya integritas proses aksonal yang diikuti injury dan berakibat pada akson serta myelin-sheath pada sekunderinya. Mungkin sekian dari patofisiologi, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya klinik station. Next. Baik, di sini saya Putri Yogi Pranata dengan 3 digit yang terakhir 134. Sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan gejala klinis miopati dan neuropati, di mana miopati di sini merupakan disfungsi yang umumnya terjadi pada bagian motorik tanpa melibatkan bagian sensorik. Lalu motorik sendiri, pasien akan mengalami kelemahan pada bagian otot proksimal secara simetris, terutama di bagian pelvic dan bagian bahu, sehingga membuat pasien sulit untuk melakukan aktivitasnya. Adapun juga gejala lain yang dapat ditemukan seperti kelemahan. Lalu untuk neuropati di sini merupakan disfungsi atau gangguan terhadap bagian sensorik, motorik, dan otonomik dalam tubuh, di mana bagian sensorik, gangguan pada sensorik sendiri umumnya terjadi lebih dulu, di mana akan terjadi dari bagian distal menuju ke proksimal. Dengan adanya pasien dapat merasakan adanya kesemutan dan rasa terbakar. Lalu ada gejala motorik, di mana pasien akan merasakan kelemahan pada ototnya dan bahkan sampai atrofi. Dan ada pun otonomik, di mana banyak bagian organ tubuh pasien yang akan terkena. Salah satunya adalah bagian kardiovaskular, sistem kardiovaskular, di mana akan terjadi ortostatik hipotensi. Baik, bisa dilanjutkan. Baiklah, untuk diagnosis yang akan melanjutkannya, perkenalkan nama saya Oliver dengan 2 digit NIM terakhir 255. Sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis untuk miopati dan neuropati. Untuk pertama sekali untuk miopati, untuk tes lab yang akan dilakukan adalah blood creatine kinase, lactate dehydrogenase, dan liver function enzyme. Untuk physical examination, akan diamati distribusi simetris dari kelompok otot proksimal, dan sensasi dan refleks tendon seharusnya masih normal pada miopati. Seterusnya untuk neuropati, lab test yang akan dilakukan adalah complete blood count, erythrocyte sedimentation rate, comprehensive metabolic panel, serum protein immunofixation, thyroid function test, dan vitamin B12. Untuk physical examination yang dilakukan adalah peripheral neuropathy testing dan autonomic neuropathy testing. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kamiliki Siasmaja dan dengan 3 digit yang terakhir 204, saya akan melanjutkan pembahasan tentang diagnosis. Selanjutnya ada biopsi, masuk biopsi untuk menentukan miopati inflamasi atau non-inflamasi. Jika inflamasi, maka akan ada irregular necrotic fibers. Nerve biopsi digunakan untuk menentukan vasculitic neuropathy. Yang terakhir adalah electromyography atau EMG, yang digunakan untuk menentukan kerusakan saraf dan konduksi saraf. Hasil dari pemeriksaan untuk miopati adalah small motor unit, dan untuk neuropati adalah fibrilasi dan fasikulasi. Dan untuk hasil konduksi adalah normal untuk miopati dan lambat untuk neuropati. Baik, perkenalkan nama saya Eric dengan 3 digit mutasi 166. Selanjutnya, next. Baik, jadi manajemen untuk neuropati itu ada beberapa cara, yaitu dengan penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, anti-seizure, dan topical dan creams. Juga bisa digunakan dengan cara terapi fisik seperti pijatan dan occupational terapi, yaitu untuk mempertahankan atau memperbaiki cara kerja otot dan lain sebagainya. Bisa dengan surgery, pembedahan, mechanical aids, yaitu dengan menggunakan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat jalan, dan proper nutrition, gizi yang baik, dan mengadopsi gaya hidup yang sehat.
Kemudian pengobatan yang lain bisa menggunakan transcutaneous electrical nerve stimulation, yaitu TENS, immune suppressing or immune modulating treatments, dan complementary treatments. Untuk manajemen miopati belum ada manajemen yang adekuat. Jadi biasanya jika menggunakan obat-obatan kita menggunakan seperti NSAID, antiinflamasi, dan imunosupresan. Tapi untuk miopati kita lebih sering untuk mendukung terapi, menggunakan terapi-terapi untuk mencegah atau memperlambat proses kerusakan. Dengan cara strength terapi untuk meningkatkan kekuatan, supportive care untuk membantu pasien. Kemudian untuk symptomatic treatment untuk mengobati treatment yang ada jika mengganggu pasien. Dan kemudian dengan psychological support, bisa melalui keluarga atau melalui support yang lainnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brian Aldrich, NIM 3 digit terakhir 121. Sekarang saya akan menjelaskan prognosis dari miopati dan neuropati. Untuk miopati sendiri, prognosisnya itu biasanya bergantung antara etiologi ataupun keparahan dari penyakitnya, karena ada berbagai etiologi yang bisa menyebabkannya. Sebagai contoh, ada orang-orang yang bisa hidup dengan normal tanpa kecacatan, sementara ada juga individu yang bisa progresif penyakitnya sampai bisa membuat cacat ataupun fatal. Contoh-contoh yang bisa progres sampai cacat dan ada dampak pada kualitas hidupnya adalah seperti inflamatori atau congenital miopati. Tapi secara umum, yang kalau etiologinya acquired miopati, biasanya prognosisnya bagus kalau penyebabnya bisa dirawat. Soalnya seperti ada penyebab yang disebabkan racun atau toksin, tapi tetap bergantung juga pada keparahannya juga. Sementara untuk neuropati sendiri, prognosisnya umumnya lebih buruk kalau disebabkan oleh Wallerian atau axonal degenerasi karena lebih sulit untuk menyembuhkan sarafnya. Tetapi kalau disebabkan oleh segmental demyelination, biasanya prognosisnya lebih bagus karena penyembuhannya bisa berlangsung lebih cepat. Next. Untuk komplikasi dari miopati dan neuropati, sama seperti prognosisnya yang bisa bermacam-macam, komplikasi dari miopati dan neuropati juga bermacam-macam, tergantung dari etiologi dan progresinya juga. Tetapi beberapa komplikasi yang bisa terjadi ada kardiomiopati. Kalau untuk kardiomiopati, recurrent infection, sepsis, respiratory failure, rhabdomyolysis, heart arrhythmia, hypertension, dan lebih banyak lagi. Sementara untuk komplikasi dari neuropati, biasanya bisa rasa sakit, sensasinya berubah, atrofi otot, atau lebih lemah. Ada juga komplikasi yang banyak dikenal orang adalah kalau dari diabetic peripheral neuropati yang bisa menyebabkan foot ulcer yang kalau progres bisa sampai gangrenous digit sampai bisa berakhir dengan amputasi. Baik, yang terakhir, simpulan dari SGD kami sebelumnya perkenalkan nama saya KJ Kesenaviani Wijaya dengan NIM 044, di mana miopati merupakan sebuah penyakit otot yang tidak berkaitan dengan penyakit atau gangguan persyarafan atau neuromuscular junction, di mana dibagi menjadi hereditary dan acquired myopathis. Neuropati sering dikenal dengan neuropati perifer, merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketika peripheral nervous system terjadi kerusakan, dibagi menjadi mononeuropati, multiple mononeuropati, dan polineuropati. Kedua penyakit ini memiliki etiologi dan faktor risiko yang mirip dengan patofisiologinya masing-masing. Secara umum, miopati hanya melibatkan gangguan motorik tanpa komplain sensorik, sehingga biasanya pasien mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu yang melibatkan otot yang lemah. Neuropati memiliki mekanisme yang berbeda tergantung dari underlying disease-nya, yang dapat mempengaruhi manifestasi klinisnya, di mana lebih sering terjadi pada lower body yang melibatkan disfungsi kontrol sensorik, motorik, dan otonom tubuh kita. Untuk mendiagnosis, dapat dilakukan anamnesis terlebih dahulu, kemudian dapat juga dilakukan laboratory test, physical examination, biopsi, dan nerve function test, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tata laksananya perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi underlying disease, di mana pada miopati, pendekatan multidisiplin dinilai efektif, di mana penyebab utama dari miopati terobati sehingga prognosisnya akan baik. Komplikasinya sangat dipengaruhi dari perkembangan penyakit dan etiologinya, seperti
penyakit yang dapat terjadi seperti kardiomiopati, respiratory failure, hingga kematian. Pada kasus neuropati, mudah diterapi dan kadang sembuh dengan cara mengontrol dan mengelola gejala serta mencegah kerusakan saraf lebih lanjut. Sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Salah satu komplikasi yang perlu diingat adalah dari penyakit diabetik peripheral neuropati yang akan terjadi ulkus kaki yang dapat menjadi gangren dan berakhir pada amputasi. Sekian dari SGD kami, terima kasih telah menyaksikan.